Halo pemirsa dimanapun Anda berada, para kader NKRI di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam saluran kita Stipan Channel. Saat ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa. Berbeda dari sebelumnya yang kita selalu mendatangkan politisi, mendatangkan gubernur, mendatangkan ketua DPRD. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah mahasiswa Stipan, tapi prestasinya luar biasa. Kita hadirkan Citra Ramadhani. Dia adalah sosok yang teguh dalam mengemban misi kebudayaan, terutama di Indonesia. Citra Ramadhani, apa kabar? Baik. Selamat datang di studio Stipan Channel. Ya. Citra, saya sangat surprise sekali saat ini datang ke studio dengan berpakaian tradisional tari. Kira-kira bisa diceritakan nggak? Asal muasal tertarik tari itu dari mana? Ya, saya sudah menari sejak TK, sejak kecil. Udah sejak kecil ya? Ya, umur 5 tahun. Berawal karena melihat orang-orang juga menari. Berawal ditunjukin orang tua itu balet, tari-tari modern lain. Tapi ternyata saya nggak ada minat, malah rasa gelisah gitu, Pak. Oh, gitu. Iya. Pas saya coba ke Taman Mini, kan ada anak-anak kecil yang menari. Ternyata saya menyukainya. Akhirnya sampai sekarang saya masih menari. Oh gitu. Dari sejak TK lumayan lama ya? Iya. Udah. Bakatnya apakah ikut sanggar atau? Iya, berawal dari sanggar yang berada di Taman Mini. Berawal dari sanggar, lama-lama saya menari juga di dalam dan luar negeri. Oke, sampai luar negeri. Pernah juga ke Istana Negara beberapa kali menari di sana. Ya, bersama teman-teman yang lain. Oke. Pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa Citra Ramadhani ini adalah semester kelima ya? Iya, Yang semester kuliah di 5. Stipan mengambil jurusan ilmu pemerintahan ya? Iya. Oke. Citra, di tengah-tengah kita lihat banyak anak-anak muda yang gandrung dengan mungkin budaya asing, dengan K-pop, dengan mungkin budaya yang nggak sesuai lah dengan budaya kita. Sementara si Citra masih berpegang teguh pada apa sih yang menjadi pikiran Citra? Yang pertama itu saya merasa kaum milenial sekarang udah berkurang gitu, Pak, untuk cinta budayanya. Apalagi sekarang kan banyak kayak tabrakan gitu, Pak. Iya. Satu sama lain sukunya. Sedangkan kalau tarian itu bisa menyatukan semuanya. Universal ya? Iya, Pak. Universal, ya? Jadi bisa orang dengar tarian, dengar lagu untuk menari pasti akan menyatu gitu, Pak. Ada kebanggaan nasionalisme ya sebenarnya. Jadi itu sih, Pak, yang buat saya tuh bermegang teguh pada diri saya untuk selalu menarikan tradisional. Oke. Citra lebih suka menari Betawi ya? Iya, saya juga suka nari Betawi, Bali, Bali juga, Sumatera Barat juga, Sumatera Utara. Udah lumayan banyak juga, Pak, yang saya pelajari. Oke. Dari beberapa tari yang digeluti yang bisa Citra lakukan, perjalanan ke seluruh Indonesia sudah dilalui pasti ya? Iya. Boleh sudah. diceritakan? Pertama kali itu saya ke Gorontalo. Oke. Dalam Ya, rangka? dalam rangka acara festival budaya. Budaya Gorontalo itu cuman 12 orang dari Jakarta. Oke. Selanjutnya itu Bogor, itu festival budaya juga. Oke. Rata-rata Bandung, Solo, 24 jam menari. Oh gitu, Iya, ikut itu ya kalau baca saya menari ikut itu. juga. Ya, Jadi mewakili DKI ya? Iya, mewakili DKI, dan terkadang juga saya juga menari Jawa juga kan, Pak. Jadi sebagian tarian bisa berubah-berubah seperti itu, gitu. Pak. Ya. Oke, menarik sekali kalau bisa bermacam-macam gerak, karena di Nusantara sendiri kan kita lihat
tari-tari dari Sabang sampai Merauke itu bervariasi sekali ya. Iya. Apa itu nanti juga akan dipelajari? Iya, itu juga saya pelajari. Pelajarinya juga bertahap gitu, Pak. Jadi saya berawal dari Sumatera Utara, belajar Sumatera Utara, habis itu saya belajar ke Bali karena saya tertarik, mulai tertarik dengan tarian lainnya, akhirnya berujung sekarang lagi mendalami Kalimantan. Kalimantan. Iya. Yang susah dari tari-tari ini tradisional seluruh Indonesia yang mana kira-kira? Menurut saya Sumatera Utara, Pak. Oh, iya? Pertama kali saya. Karena ada namanya tari cawan. Jadi tari cawan itu dia menyusun Mangkok kecil mangkok gitu. kecil-kecil itu ada 7 susun dan itu disusun di sekujur tubuh. Oh gitu, dan nggak boleh Dan jatuh itu ya? nggak boleh jatuh, Pak. Iya. Dan itu harus butuh latihan dan mungkin ya harus jeli ya, Iya, jangan sampai jatuh. harus Ya. seimbang, punya keseimbangan yang bagus. Kalau tarian yang mudah mungkin ini bisa lah kita lakukan gitu. Tarian apa ya? Tarian yang mudah ya? Mungkin Yang Citra bisa cepat menyerap pelajaran tari itu. mungkin Papua. Papua ya. Papua karena basic dia, basic cuma kayak Joget-joget ya, gitu jadi ya. kan karena dia kebanyakan tarian rakyat, jadi lebih Biasanya gampang. rame-rame Iya, gitu, jadi lebih gampang. simple ya gerakannya ya. Oke. Citra, selain dari Indonesia sendiri kita berkeliling tadi, ada di Solo, ada di Gorontalo. Kalau keluar negeri, apa yang dilakukan Citra dan kemana saja? Saya pernah ke Beijing. Beijing. Ya, dalam rangka budaya juga, tapi itu internasional. Oh, internasional. Jadi ada Rusia, ada Amerika, semua ada di situ. Jadi kita juga belajar untuk tari-tari yang lain juga. Ternyata tari-tari tradisional mereka juga bisa dibilang sulit untuk kita coba gitu. Dan mereka coba tarian kita juga sulit Iya, gitu. iya. Mungkin karena gerakannya kaku atau Iya. yang nggak biasa gitu ya. Oke. Selain di Beijing ada lagi? Saya pernah ke Jepang, Jepang, waktu ya? saya SD. Oh, SD. SD. Sudah ke Jepang. Iya. SD ya? Itu juga karena saya sudah, jadi kalau di tempat saya waktu itu sudah menghafal 12 tarian itu bisa keluar negeri. Oh. Jadi saya dibilang terlalu cepat gitu Kak. Untuk menghafal 12 tarian itu akhirnya saya udah bisa keluar negeri waktu itu. Karena tekadnya mungkin dia melihat anak-anak kecil di taman mini, aku pengen bisa nih, Iya. gitu. Jadi lebih cepat keinginan itu ya. Iya. Menarik sekali. Selain di Jepang itu ada acara apa waktu itu? Jepang juga festival Festival budaya, juga ya? tapi budaya Indonesia. Mewakili Indonesia berarti ya? Mewakili Indonesia. Jadi biasanya orang luar negeri yang dari WNI ke sana, Oke. Jepang. Jadi rasa rindunya mereka Pengen melihat kampung halamannya dengan Iya, mendatangkan akhirnya tradisi-tradisi. datangkan kami untuk menghibur mereka. Menarik sekali. Masih ada yang pengen digeluti lagi, misalnya saya pengen tari ini, tari itu. Gitu. Oh, saya Banyak ya? masih banyak banget Pak yang belum saya pelajari. Saya masih pengen menggali semua tarian yang ada di Indonesia ini. Penasaran gitu rasanya. Iya, masih penasaran banget Pak. Kadang kan ada yang sulit, ada yang lebih lembut lagi atau lebih kasar lagi. Itu saya Ih, pengen banget ya. Iya. Di masa pandemi seperti apa sekarang Untuk kegiatan tari? Berlatih pastilah ya. masih, kalau berlatih kita biasanya kan online Oke. atau kita untuk menghibur diri menari sendiri seperti itu. Tapi karena pandemi ini pariwisata kan juga Iya, lagi bisa semua dibilang lagi turun mati ya, gitu iya. ya Pak. Jadi kita punya kayak acara-acara online cuman Oke. gitu-gitu aja Pak. Iya, iya, iya. Tapi tidak ada yang misalnya kayak Event-event masih bisa. menghidupkan kayak seniman. Seniman kan di luar sana juga sudah banyak yang Iya. bisa dibilang terpuruk banget lah Pak gitu. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, akhirnya kegiatan seni bisa jalan lagi. Ya, amin. Ya udah. Harapan ke depan, Citra Harapan ke terhadap kesenian di Indonesia seperti apa? Harapan kedepannya seni di Indonesia makin luas lagi Oke. jangkauannya, terus lebih go internasional lagi. Iya. Terus anak-anak muda
lebih banyak lagi yang ingin belajar tari-tarian tradisional, tidak tentang modern terus Iya, atau apa. Sekarang untung kayak TikTok kan Iya, sudah banyak iya, yang iya. tari tradisional itu saya Iya. bangga. Apresiasi Iya, ya. seperti Makanya itu. harus kita mengajak ke generasi muda bahwa mencintai budaya kita sendiri ya. Iya. Mungkin pesan kepada pemirsa, ayo pemuda kita Ya, ayo pemuda milenial sekarang seperti saya ini, ayo kita belajar budaya-budaya Indonesia dari yang terkecil, misalnya seperti lagu-lagunya, terus atau belajar. Ada yang suka memasak, bisa memasak masakan Nusantara lebih tepatnya, kayak rendang. Sekarang sudah go internasional sekali ya Pak. sekali. Ya, terus tari-tarian yang mudah seperti di TikTok bisa dicoba. Oke. Betul, menarik sekali karena budaya Indonesia itu bukan hanya tarian, ada Iya. masakan, ada alat musik Iya, alat musik juga. Itu bisa dipelajari. Jadi kita di tengah gempuran budaya asing, kita bisa survive, kita bisa tetap melestarikan budaya bangsa kita. Iya. Oke, Citra Ramadhani, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sukses terus dengan tariannya. Amin. Stipan sangat bangga dengan Citra sebagai mungkin duta tari Stipan lah ya. Mudah-mudahan Amin. cita-citanya tercapai. Terima kasih atas Terima waktunya di kasih, studio. Dan pemirsa, demikian tadi kita ikuti perbincangan dengan Citra Ramadhani tentang bagaimana sih dia bisa bangga sekali dengan budaya kita. Mudah-mudahan perbincangan ini menginspirasi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa.